Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas kembali terkait beasiswa. Kalau kemarin itu kita membahas persyaratannya, dan di sini saya ingin membahas terkait bagaimana sih cara mendaftarnya. Hal itu yang sangat penting ya kan teman-teman. Nah, untuk mendaftarnya itu yang pertama adalah kita masuk portal beasiswa sdmsawit.co.id. Nanti saya share deh. Terus yang kedua, kita mendaftar, nah login gitu kan. Dan jangan lupa setiap teman-teman mau daftar, kalau misalkan orang tuanya ASN ya daftar di ASN. Terus kalau memang keluarga pekebun ya keluarga pekebun, kalau kelas karyawan ya kelas karyawan gitu. Jangan sampai salah pilih teman-teman, itu penting. Dan kemudian nanti bakalan dikasih 7 perguruan tinggi untuk kita memilih dari minat pertama apa, minat kedua sampai 7 gitu. Kalau dari saya pribadi, saya saranin kalau misalkan teman-teman pengen minatnya nih di teknologi kimia di Yogyakarta gitu, di Politeknik LBB Yogyakarta, ya udah pilihan pertama itu Politeknik LBB Yogyakarta, terus milih D3 teknologi kimia. Terus pilihan kedua kalau masih pengen lagi di tempat yang sama, ya udah Politeknik, terus jurusan lain selain yang D3 teknologi kimia. Terus yang kedua nanti bakal ada pilihan-pilihan lain seperti Universitas Stiper, terus Politeknik Kampar dan lain sebagainya. Itu tergantung teman-teman mau milih yang mana, itu bebas, terserah, tergantung minat dan bakat teman-teman sekalian. Dan setelah berhasil, nanti bakalan teman-teman dapat user ID itu jangan lupa, sama juga PIN. Kita nanti juga dapat PIN gitu. Jadi kita daftar, begitu daftar kita dapat ID jangan sampai lupa, nanti di screenshot gitu. Terus kita juga buat PIN untuk kita login nanti ketika mengisi persyaratan-persyaratan yang sudah kita bahas di video-video yang lalu. Dan yang selanjutnya nanti bakalan kita membuat foto profil juga teman-teman. Jadi di situ nanti kita disediain form untuk isi data diri kita, untuk ngambil jurusan apa, terus dari mana, dari jalur apa mau ambil beasiswanya, itu udah ada tertera semua. Terus jangan lupa kalau udah semua berkasnya udah keisi, jangan lupa finalisasi gitu. Nanti teman-teman udah upload semua, ternyata belum difinalisasi, nah itu juga nggak kedaftar teman-teman. Jadi teman-teman ngisi juga harus, dan paling penting adalah finalisasi itu karena krusial banget teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman lupa gitu ya itu. Terus setelah finalisasi nanti dapat penguncian data, semua dikunci, jangan sampai ada yang kebuka. Nanti teman-teman kan mungkin salah pencet gitu kan, udah ngasih misal untuk ngisi KTP gitu, ternyata salah pencet teman-teman. Nah di situ juga sangat penting lagi teman-teman itu lebih teliti, jangan sampai teledor gitu. Jadi semua pendaftaran itu harus benar-benar dibuat secara seksama, diperhatiin apa aja yang kurang, apa aja yang udah. Nanti kalau sebelum finalisasi itu ya kita cross check lagi. Nah nanti di link itu di beasiswa.sdm.co.id itu nanti bakalan ada nomor-nomor orang-orang yang bisa kita hubungi. Nah kalau misalkan teman-teman masih ada kesulitan, silahkan hubungi orang-orang itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu sungkan, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba masukin aja, nanti ternyata gagal gitu. Itu aja sih. Nah mungkin nanti bakal dikasih tenggat waktu. Kalau aku dulu sih dikasih tenggat waktu kurang lebih ya dari tanggal 1 Juni kalau nggak salah ya, lupa aku. Dalam tanggal 1 itu sampai tanggal 25 untuk kita mengisi berkas-berkasnya. Dan nanti di minggu berikutnya kita bakalan mengadakan itu tes gitu. Jadi tes di sini ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama adalah tes kemampuan dasar. Nah tes kemampuan dasar ini apa sih? Tes kemampuan dasar itu kalau sepengalaman saya, teman-teman silahkan cari di Google materi-materi tentang sawit, apapun itu. Sawit itu dari mana, sawit itu buahnya apa aja, berapa jenis, apa yang membuat pabrik-pabrik itu pengen produksi jenis sawit ini, jenis sawit itu, dan segala macam. Itu perlu di teman-teman baca. Yang pertama kalau aku dulu sih lebih ke sejarahnya, jenis sawitnya, terus hasil pengolahannya jadi apa aja,
terus perawatannya gimana, terus cara nanamnya itu gimana, yang bagus itu gimana, dan itu dipelajari teman-teman. Jadi kalau aku dulu itu sekitar soalnya 30 soal dalam 30 menit, dan terus selanjutnya itu sekitar 100 soal itu soal psikotes. Jadi kemampuan psikotes ini diperlukan di sini. Jadi nanti bakalan dikasih tenggat waktu kurang lebih 3 jaman. Nanti bakalan kita itu mengerjakan di media atau di laptop, jangan sampai dipakai di HP, karena kemarin ada beberapa kendala di HP, kadang nge-lag dan juga tidak terkonfirmnya gitu. Takutnya teman-teman pakai HP tapi pokoknya nggak mulus gitu, enak. Jadi pakai laptop pinjam aja. Kalau misalkan udah semua berkas-berkasnya udah lengkap, udah di ini, nanti bakal ada pengumuman untuk ujian. Jadi teman-teman siap-siap untuk pinjam laptop. Kalau misalkan belum ada laptop, kalau sudah ada ya malah bagus itu. Jadi lebih enak teman-teman. Untuk psikotes ini kurang lebih soalnya 100 kalau aku dulu. Jadi selama mengerjakan psikotes itu ya kita bakal pertama mempelajari psikotes kata gitu, psikotes gambar, psikotes angka. Jadi di situ dipelajarin semua psikotes itu. Mungkin nanti saya kasih deh contoh psikotesnya nanti, terus contoh ujian dari ininya seperti itu. Terus yang terakhir adalah wawancara. Nanti kita setelah itu ada ujian-ujian yang udah selesai tadi. Yang pertama adalah ujian dasar, yang udah psikotes, dan 3 bakal ada pengumuman untuk wawancara. Nah, di wawancara ini juga sangat krusial teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti ada kendala sinyal, terus ada telepon dan masuk lain, itu juga mempengaruhi untuk kita proses wawancara gitu. Jadi ada pengalaman teman-teman kemarin, mereka lagi wawancara di telepon, terus lagi wawancara gak ada sinyal. Terus aku juga kalau pengalaman aku sendiri, waktu wawancara itu salah pencet, jadi mati gitu. Jadi mati aku, terus hubungi bapaknya, terus dihubungi lagi. Alhamdulillahnya lancar-lancar aja gitu. Karena sebelumnya aku juga ini kan kaget juga gitu, tiba-tiba kepencet mati, dan aku bilang minta maaf sama bapaknya bahwasannya salah pencet, dan itu membuat saya sangat riskan, sangat khawatir nggak lolos gitu. Dan alhamdulillahnya setelah ujian itu aku lolos teman-teman. Jadi alhamdulillah lolos. Waktu itu sekitar tanggal 28 kalau nggak salah, 28 itu untuk pengumumannya itu sekitar jam 4 jam 5 sore. Jadi pengumuman itu nanti udah terdata semua dari perguruan tinggi 7 itu udah kerekap semua, mana yang ada di Riau, mana ada di Medan, mana ada yang di Bekasi, mana ada yang di Jogja, itu udah kerekap semua dan data-datanya udah bisa kita akses. Nah, mungkin gambaran-gambaran untuk cara mendaftar dari saya, pengalaman saya mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau merasa terganggu dengan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus pada pihak yang terkait, kalau misalkan saya salah sebut nama dan segala macam, saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku balas. Kalau nggak ya DM aja aku di IG ku, yaitu di tw_wido26 gitu. Terima kasih, dadah.